Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih di kawasan Akademi Militer Lembah Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Dalam pengarahan itu, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah hal penting, diantaranya fokus dan komitmen masing-masing kementerian dan lembaga untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, akan bergizi gratis, kemudian pemberantasan korupsi, swasembada pangan, hingga swasembada energi. Di akhir acara pengarahan, Presiden Prabowo bersama jajaran kabinet melakukan foto bersama sembari menyemarakan yel-yel merah putih, merah putih. Kita ke Mas Uki dan juga Pak Agus. Mas Uki terlebih dahulu, kabarnya hari pertama Prabowo paling duluan di lapangan. Semua jajaran menteri bangunnya jam 4 pagi. Selain poin disiplin, Mas, tadi ada poin menarik pertanyaan saya mengenai kesetiaan bukan hanya kepada dirinya. Bahkan Prabowo mengatakan bukan kepada dirinya, tapi harus kepada bangsa dan negara, Mas Uki. Ya, Pak Prabowo atau Presiden Prabowo ya sebagai presiden dalam hal ini adalah pemimpin pemerintah atau administratur ya dari kabinet-kabinet yang dipimpinnya gitu. Tapi ada yang lebih penting, ada yang lebih tinggi ya daripada administrasi pemerintahan, yaitu adalah bangsa dan negara gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh semata-mata bangsa dan negara, dan Pak Prabowo Subianto dalam hal ini adalah memimpin kabinetnya. Jadi artinya mereka harus percaya ya bahwa apa yang sedang mereka lakukan itu sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi Mas Uki? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi, terputus dengan Mas Uki. Kita menuju ke Pak Agus dulu. Pak Agus, kalau tadi kan yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa kenapa kemudian Akmil ini dipilih sebagai lokasi karena kan ingin tadi ya pembentukan atau bonding bersama dan lain sebagainya. Tapi begini Pak, ada juga yang beranggapan Pak Agus bahwa kalau Akmil dipilih sebagai lokasi untuk pembekalan artinya ada nuansa militer yang cukup kuat yang ingin dikedepankan oleh Pak Prabowo. Bagaimana dengan visi misi yang di awal pembentukan Zakon Kabinet yang memang ini mengedepankan soal profesionalisme? Bagaimana menurut Pak Agus pandangan soal ini? Jadi nuansa dari keprajuritan itu ditujukan untuk mencapai wujud elemen-elemen yang membentuk nilai-nilai keprajuritan, disiplin, kekompakan, solidaritas. Toh juga tidak diajarkan itu kemiliteran-kemiliteran yang bersifat tentang kekerasan. Jadi itu hanya pembentukan suasana saja yang ada di situ, dan kemudian juga di situ karena waktunya juga tidak lama bisa dimasukkan di dalam game-game yang sebetulnya di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran lessons learned untuk menguji apa yang ingin diujikan. Misalnya di situ tadi adalah kesetiaan kepada negara dan bangsa. Misalnya di situ dilemparkan sebuah persoalan dan ada pancingan untuk memberikan pancingan kepada para peserta untuk melaksanakan tugas itu, tetapi dengan melanggar aturan misalnya. Misalnya memang tidak semudah ini, tetapi dengan sofistikasi dan dibungkus dengan prinsip-prinsip psikologi, misalnya ada pancingan-pancingan untuk melakukan korupsi dalam rangka pelaksanaan tugas itu secara mudah, benar dan cepat, dibanding dengan mengikuti aturan-aturan yang sebetulnya agak sulit dan lama. Di situ mungkin pelajaran yang ingin dikembangkan, pelajaran yang ingin dicapai adalah kesetiaan kepada konstitusi, yaitu aturan-aturan main yang telah kita sepakati bersama. Jadi begitu. Baik, Mas Uki, apakah kembali tersambung? Mas Uki, kami ingin tahu kalau ini bukan sekedar simbolisme dan seremonial semata, yang paling melekat yang akan disampaikan Pak Prabowo kepada jajarannya apa? Karena kami dengar ada juga membahas tata kelola reformasi birokrasi yang bersih, Mas Uki.
betul. Ya, jadi di pagi hari memang ada dua sesi ya, ada dua sesi pembahasan materi, yaitu yang pertama itu adalah soal tata kelola negara yang bersih, ya, birokrasi yang berintegritas. Artinya ini tidak semata-mata membicarakan soal pemberantasan korupsi atau penegakan hukum, tapi materinya itu lebih kepada bagaimana menjalankan roda pemerintahan yang berintegritas, ya, yang transparan, ya, yang menggunakan teknologi-teknologi kekinian untuk meningkatkan aspek transparansi di dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, itu yang tadi pagi terbagi di dua sesi. Jadi pagi tadi ada satu sesi, ya, membahas hal tersebut, lalu sesi kedua juga membahas hal tersebut. Namun kemudian setelah sholat Jumat tadi, ya, juga sudah dibahas, ya, itu tentang perencanaan pembangunan serta perencanaan pembuatan kebijakan. Jadi itu juga sudah dilakukan, dan metode yang dipakai pada kali ini mungkin tidak sama, ya, dengan apa yang terjadi di Hambalang misalnya, ya. Kalau di Hambalang itu kan seperti pengayaan materi, jadi kita mendengarkan dan mencatat. Kalau yang hari ini di Magelang ini lebih banyak kepada exercise. Jadi topik-topik yang dibahas ini memang lebih banyak diresapi, dihayati, ya, bukan hanya dipahami lagi. Karena ini dilakukan dengan metode-metode yang melibatkan aktivitas kekelompokan, kurang lebih seperti itu. Jadi di sana ada diskusi, di sana ada interaksi, ya, di sana ada memecahkan masalah secara bersama-sama, gitu, ya. Jadi tidak lagi bersifat satu arah, ya, di mana pemateri memberikan materi, lalu partisipan atau peserta mendengarkan saja, gitu. Itu nggak ada. Kali ini nggak ada. Jadi lebih kepada seperti itu, Mas. Ya, jadi itu tadi tujuannya untuk membangun solidaritas, ya, yang baik antar kementerian. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Uki dan juga Pak Agus atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.